Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas prediksi skor pertandingan antara Barito Putra melawan Persipura. Silahkan tulis doa terbaik untuk tim kalian di kolom komentar. Kebayang nggak sih, kalau kalender kuno dari Jawa ternyata ada hubungannya sama pertandingan bola zaman sekarang? Kedengarannya emang aneh ya, tapi hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang super menarik gimana cara perhitungan weton Jawa dipakai buat meramal skor akhir sebuah pertandingan. Pertanyaannya emang simpel kan? Tapi jawabannya, wah itu yang seru. Jawabannya bakal membuka sebuah dunia yang isinya misteri, budaya, dan sedikit matematika. Jadi bisa nggak sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sebelum kita loncat ke soal bola, kita harus bedah dulu nih, apa sih weton itu sebenarnya? Soalnya inilah fondasi dari semua misteri yang akan kita pecahkan hari ini. Jadi gampangnya gini deh, weton itu kayak gabungan dua kalender. Yang pertama, ya siklus 7 hari yang kita semua tahu, Senin sampai Minggu. Nah, yang kedua ini yang unik, namanya siklus pasaran Jawa yang cuma punya 5 hari. Kombinasi keduanya inilah yang disebut weton. Nah, kuncinya tuh di sini. Yang bikin sistem ini bekerja adalah setiap hari pasaran itu punya nilai angka, atau biasa disebut neptu. Legi itu 5, pahing 9, pon 7, wage 4, dan kliwon itu 8. Angka-angka inilah yang jadi dasar perhitungannya. Sekarang kita masuk ke bagian matematikanya. Jangan takut dulu. Ini bukan matematika yang ribet kok. Gampang banget. Intinya kita cuma mau mengubah sebuah tanggal jadi satu angka tunggal yang punya makna. Prosesnya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita ambil nilai dari hari biasa. Kedua, kita ambil nilai dari hari pasarannya. Dan ketiga, tinggal kita jumlahin aja deh keduanya buat dapat hasil akhirnya. Gampang kan? Biar makin jelas, kita langsung pakai contoh spesifik dari pertandingan yang mau kita bahas ya. Kebetulan, pertandingannya itu jatuh di hari Minggu Pon. Nah, ini dia nih bagian pentingnya. Jadi, dalam hitungan Jawa, hari Minggu itu nilainya 5. Terus, hari pasaran Pon, seperti yang kita lihat di tabel tadi, nilainya 7. Oke, kita udah dapat nih 2 angka sakti yang kita butuhin. Jadi, 5 ditambah 7, hasilnya adalah 12. Nah, ingat-ingat angka ini ya, karena inilah pusat dari semua ramalan yang bakal kita bongkar. Oke, ini dia bagian yang paling seru dan ditunggu-tunggu. Kita udah punya angka 12 dari perhitungan weton. Di sisi lain kita punya pertandingan sepak bola. Nah, gimana cara nyambunginnya coba? Dan ini dia hasil akhir pertandingannya. Persipura menang 5-2 lawan Barito Putra. Dan inilah pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya angka 12 dari kalender kuno bisa jadi skor 5-2? Apa ini cuma kebetulan semata? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Ternyata, jawabannya itu bukan soal matematika atau statistik. Ini semua soal interpretasi. Soal bagaimana kita membangun sebuah cerita simbolik di sekitar angka-angka tadi. Dan di sini kita bisa lihat betapa kreatifnya penjabarannya. Angka 12 itu dipecah, angka 5-nya jadi simbol dominasi tim pemenang, yaitu Persipura. Terus angka 2-nya jadi simbol tantangan dari tim lawan. Jadi ini tuh soal menafsirkan angka, bukan benar-benar meramal secara matematis. Jadi intinya apa dong? Ya intinya weton itu sebuah sistem simbol, bukan alat prediksi. Dan disitulah letak peran sesungguhnya dalam budaya Jawa. Seperti yang ditekankan di sumbernya, yang kita lihat ini adalah murni interpretasi budaya. Sebuah cara kreatif buat nyambungin tradisi lama sama kejadian modern. Ini bukan analisis olahraga yang kaku sama sekali. Nah, kalimat ini kreatif tapi bukan prediksi real, kayaknya pas banget buat nyimpulin semuanya. Ya, ini seru, ini kreatif, ini permainan angka dan simbol, tapi ini bukanlah sebuah prediksi yang nyata atau ilmiah. Pada akhirnya, ya inilah inti dari weton. Dia itu semacam kacamata budaya, sebuah kerangka buat kita bercerita, buat memahami energi sebuah hari, dan untuk menemukan makna. Tujuannya bukan buat nebak masa depan plek-ketiplek. Ini jadi bikin kita mikir ya kan, kalau di tradisi Jawa aja angka bisa punya cerita, coba deh kita lihat di sekitar kita sehari-hari. Di mana lagi ya kita nemuin angka-angka yang fungsinya nggak cuma buat ngitung, tapi juga buat bercerita? Coba deh dipikirin.